kita mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Untuk sebelumnya minta tolong untuk ketua kelas untuk menyiapkan doa dulu. Mas Ihsan silahkan dipimpin untuk berdoa. Siapa teman-teman pembelajaran pada hari ini berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih pada Mas Ihsan yang sudah memimpin berdoa untuk pertemuan kita hari ini. Untuk yang selanjutnya, saya akan mengecek dulu semangat hari ini supaya kegiatan di pagi ini pembelajaran itu semangat. Yel-yel dulu ya, nanti diikuti. Setelah nanti saya sebutkan SMK, jawab bisa. SMK bisa. Untuk yang ketiga adalah SMK Negeri 2 Kebumen, luar biasa. Oke, kita mulai. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Negeri 2 Kebumen Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih, semangat sekali pagi ini ya. Semangat Pak. Untuk yang selanjutnya saya mengecek kehadiran dulu dari anak-anak semua, mudah-mudahan berangkat semua untuk hari ini mengikuti pembelajaran saya. Untuk yang pertama saya absen dulu dari Mas Agus Triyono, hadir? Pak, selalu hadir pertama Pak ini Pak. Siap. Mas Agung? Hadir Pak. Mas Dwi? Siap, hadir Pak. Mas Ihsan? Hadir Pak, hadir. Hadir Pak, semangat Pak. Mas Romi? Hadir Pak. Ya. Mas Sigit? Hadir Pak, hadir. Mas ya, oke, semuanya berangkat semua ya untuk pertemuan hari ini. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan materi hari ini yaitu pemeliharaan mesin kendaraan ringan, yaitu KD-nya mendiagnosis kerusakan sistem pendinginan. Saya play dulu. Nah, saya ingin bertanya dulu ini, untuk fungsi sistem pendinginan itu untuk apa, I? Mungkin di kelas 11 dulu udah pernah disampaikan, apa di kelas 12 masih ingat? Izin menjawab, Pak. Monggo. Sistem pendinginan itu untuk mendinginkan mesin, Pak. Karena mesin kalau beroperasi itu panas, Pak. Kalau nggak ada sistem pendinginnya nanti bisa overheat, Pak. Ya, betul sekali, Mas Trino. Sehingga kerjanya tetap maksimal, Pak. Kalau dingin, Pak. Saya menambahkan, Pak, ini, Pak. Betul juga, Mas Ihsan. Ya. Ya, setuju saja Pak. Nah, ini untuk jawabannya memang betul sekali, yaitu suatu sistem penstabil temperatur karena mesin itu akan bekerja pada suhu yang optimal, yaitu suhunya sekitar 80 sampai 90 derajat. Bukan berarti mesin itu panas tetapi tidak mendinginkan ya, tetapi panas itu memang untuk penstabil dari temperatur. Sebelum memulai pembelajaran lebih lanjut, untuk tujuan pembelajaran kalian hari ini yaitu memperbaiki sistem pendinginan, yaitu kalian bisa memperbaiki atau merawat dari sistem pendinginan tersebut karena sudah belajar di kelas 11-nya mengenai beberapa komponen yang ada di sistem pendingin. Untuk tujuan pembelajaran intinya seperti itu. Kalian bisa menjelaskan pertama dan yang selanjutnya adalah mendiagnosis dan juga memeriksa kerusakan apa yang terjadi pada komponen sistem pendinginan. Sebelum lanjut ke pembelajaran intinya, mungkin saya sampaikan sedikit supaya kalian dalam belajar itu menjadi semangat ya.
silahkan belajarlah dengan rajin. Ini sudah dicontohkan rajin dan semangat, disiplin, ikuti aturan apa yang ada di sekolah ya. Contohnya kakak kelas kalian yang ini kemarin sudah berangkat ke perusahaan yang bonafit, contohnya itu ada di Komatsu, kemarin sempat tes kurang lebih bulan kemarin sudah diterima, angkatannya sebelumnya juga sudah ada yang berangkat sebanyak 24 siswa. Itu mudah waktu itu tanpa adanya tes, dan mereka sudah sempat berkunjung juga menemui bapak ibu guru yang di sekolah. Sempat saya tanyakan juga untuk gajinya cukup luar biasa, ini supaya memotivasi kalian bisa masuk di perusahaan yang besar, gajinya bisa sampai 15 juta katanya. Oke, itu Mantap hanya sekali, Pak. Mantap ya, sekali, Pak. Pak. Ya Mas, silakan ya yang rajin sekolahnya biar nanti bisa mengikuti jejak kelas kalian. Oke, untuk yang selanjutnya, nah, untuk teknik penilaian di materi sistem pendinginan, yang pertama itu ada penilaian pengetahuan, yaitu dengan soal pilihan ganda. Nanti saya siapkan di akhir pembelajaran menggunakan game supaya lebih menarik, yaitu menggunakan word wall. Untuk penilaian selanjutnya adalah sikap, yaitu pengamatan pada saat kalian nanti diskusi. Yang selanjutnya adalah penilaian keterampilan pada saat kalian praktik. Nanti saya akan mengamati waktu praktik itu di pertemuan yang kedua. Untuk pertemuan pertama ini saya harapkan kalian untuk berdiskusi masalah apa yang terjadi pada sistem pendinginan. Sebelum saya putarkan video, saya ingin bertanya kepada beberapa siswa, apakah ada yang sudah paham terkait dengan sistem pendinginan. Yang pertama yaitu apa fungsi sistem pendinginan? Apa? Silakan, Mas Ihsan. Itu untuk menjaga supaya temperatur mesin itu dalam kondisi ideal, Pak. Jadi kerjanya maksimal, seperti Pak. Ya, betul sekali, Mesin. Mas Ihsan. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, saya ingin bertanya, apa penyebab dari mesin mengalami overheating? Izin menjawab, Pak. Monggo. Ya, kehabisan cairan pendingin, Pak. Betul sekali. Untuk pertanyaan yang ketiga, air pendingin berwarna putih susu, atau mengapa air pendingin berwarna putih susu? Coba ada yang tahu? Saya, Pak. Silakan. Ya, itu karena Ya, Mas Sigit. air pendinginnya bercampur dengan oli, Pak. Ya, betul sekali, Mas Sigit. Nah, untuk yang selanjutnya, silahkan amati video di link berikut. Saya akan coba putarkan, silahkan nanti diamati. Setelah itu nanti kalian berdiskusi masalah apa yang terjadi, gejalanya, cara perawatannya, yang selanjutnya tindakannya. Perlu diganti atau hanya perlu perawatan saja. Nah, itu, Pak. Nah, itu, Pak. Oke, sampun kelihatan, Pak. Nah, di sini ada tanda-tanda mobil itu berwarna putih kecoklatan. Itu kenapa coba ya? Ada yang bisa menjawab? Seal packing atau seal engine-nya bocor, Pak. Oh ya, betul sekali, Pak. Mas Dian. Ya, oke. Oke, untuk yang selanjutnya, setelah pengamatan video, saya ingin bertanya lagi, bagaimana cara mengecek kondisi radiator yang mengalami kebocoran? Coba Mas Aziz. Ya, diulang, Pak, pertanyaannya, Pak. Oh ya, bagaimana cara mengecek kondisi radiator yang mengalami kebocoran, Mas Aziz? Oh, ya.
Maaf, pemeriksaan kebocoran itu menggunakan radiator cup tester, Pak. Oke, yang selanjutnya yaitu bagaimana cara melakukan pengecekan cairan pendingin yang bercampur dengan oli, Mas Jian? Pengecekannya kita cek di aliran radiatornya, Pak, itu berwarna apa, nanti kita bisa lihat hasilnya. Ya, betul sekali. Untuk yang selanjutnya, tugas kalian adalah berdiskusi. Ya, nanti setelah saya menjelaskan ini, saya sedikit jelaskan beberapa cara pemeriksaan dari komponen radiator. Yang pertama itu ada pemeriksaan termostat, itu mengecek pembukaan dari termostat tersebut berfungsi apa tidak. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan dari hibel atau fan belnya masih bagus atau sudah retak ataukah sudah kaku. Nah, itu kalau misalkan nanti ada kerusakan itu bisa diganti ya, karena tidak bisa tetap digunakan kalau sudah rusak. Untuk yang selanjutnya adalah pemeriksaan tutup radiator. Pemeriksaan tutup radiator jika rusak, misalkan mengalami kebocoran, itu harus dicek menggunakan yang namanya radiator cup tester. Betul sekali, tadi sudah dijawab sama Mas Jian nih. Oke, untuk yang selanjutnya saya membagi menjadi 2 kelompok yang sudah saya listkan, yaitu silakan nanti langsung berkelompok untuk membahas apa yang sudah saya tampilkan di dalam video tersebut. Silakan kalian tuangkan di dalam LKPD. Untuk yang pertama adalah untuk kelompok 1 itu ada Mas Agung, Mas Jian, Mas Tri, Mas Aziz. Untuk yang selanjutnya adalah kelompok 2 ada Mas Sigit, Mas Dwi, Mas Romi, dan Mas Ihsan. Untuk LKPD silahkan diisi pada lembar LKPD yang sudah saya sediakan dan juga bisa diunduh melalui link yang saya tampilkan di sini atau nanti saya share linknya. Silakan dituangkan di dalam LKPD tersebut. Saya kasih waktu 2 menit nih. Silakan mulai berdiskusi. Oke, Pak. Ya, cukup ya untuk diskusinya. Coba silakan salah satu untuk mempresentasikan dari diskusi yang sudah dicari masalah dari penyebab apa video yang tadi sudah ditampilkan. Silakan perwakilan salah satu kelompok. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, Mas Sigit, Pak. Ya, Mas Sigit, silakan perwakilan dari kelompok 2. Oke, Pak. Ini untuk yang pertama, gejala yang pertama yang terlihat itu radiator sering mengalami kekurangan air radiator, Pak. Kemungkinan penyebabnya adalah radiator mengalami kebocoran karena usia yang mungkin sudah tua. Kemudian cara mengatasinya adalah perbaikan dengan cara menambal atau mengganti dengan radiator yang baru. Seperti itu, Pak. Ya, betul sekali Mas Sigit ya. Untuk presentasi pada pertemuan hari ini cukup 1 dulu, nanti dilanjutkan untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, yaitu nanti kita akan melaksanakan praktek. Saya akan nanti mendampingi bagaimana cara kalian memeriksa komponen-komponen sistem pendingin yang mengalami kerusakan atau misalkan kalian harus mendiagnosis terlebih dahulu. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah fungsi radiator itu untuk mendinginkan atau menstabilkan suhu kendaraan, dan untuk mendiagnosis kendaraan berdasarkan yang sudah ditampilkan, saya meluruskan betul tadi sudah disampaikan beberapa juga, adalah pemeriksaan misalkan radiatornya bocor itu harus menggunakan radiator cup tester, ada pemeriksaan oli bercampur dengan air radiatornya itu ada kebocorannya, berarti harus dicek lewat tutup radiatornya atau lewat stick oli karena sudah bercampur juga dengan olinya sehingga berwarna putih susu. Untuk pertemuan hari ini saya akan mengambil nilai menggunakan aplikasi, nanti ada word wall ya, silahkan bisa diakses di sini, mungkin saya tampilkan sebentar.
Atau nanti linknya juga bisa saya share. Oh ya, mohon maaf, ini ada masalah mungkin sedikit, nanti bisa saya tampilkan ulang atau saya kirim lewat grup WA atau bisa di-scan juga ya. Silakan nanti dikerjakan setelah selesai pembelajaran. Minta tolong pada ketua kelas atau wakil ketua kelas untuk memimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan. Ya Pak, saya Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Doa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Mas Ihsan yang sudah memimpin berdoa untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat di kemudian hari. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan juga bermanfaat dan menjadi ibadah untuk saya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama, Mas. Berarti sekarang silahkan untuk memberi komentar dulu dari observer tadi, dari apa tuh observernya Pak? Saya Pak. Romi ya? Saya Pak Sigit. Pak. Pak Romi. Pak Romi nggih. Kalau Pak. Saya Pak. Silakan. Iya Pak. Baik, langsung saja untuk hasil pengamatan saya dari Pak Teguh tadi, secara keseluruhan semuanya sudah sangat bagus. Jadi dari mulai memberikan doa dan memimpin doa dan salam, ngabsen dan lain-lain, terus sintak-sintaknya juga sudah terpenuhi. Hanya saja ada catatan sedikit, yaitu penampilan guru yang berwibawa, cukup sangat berwibawa, rapi, tetapi kurang ceria Pak. Jadi intonasi nadanya datar seperti apa ya? Siapa? Takut saya tadi Pak. Mungkin Kurang karena ceria. diawasi Pak Wahyo. Terlalu tegang Ini mungkin. terlalu Ya tegang mungkin ini Pak. terlalu tegang Pak. Terus siswanya juga pintar-pintar, jadi gurunya takut malah nanti. Sinyalnya bermasalah Pak, jadi ikut tegang Pak. Nah itu. Terus yang kedua tadi mungkin karena berkaitan terbatasnya waktu, jadi ketika mengamati video dan berdiskusi, guru kurang melakukan pembimbingan dan pemantauan keaktifan siswa. Terus yang terakhir, kurang memberikan apresiasi dalam berupa tepuk tangan, jadi yang diberikan baru penguatan verbal saja. Mungkin hanya itu Pak yang bisa saya koreksi. Terima kasih Pak Romi ya. Saya dipahami ya Pak Guru, nanti beberapa saran untuk perbaikan ya. Monggo Pak bisa memberikan tanggapan untuk Pak Teguh. Ya, terima kasih Pak Wahyo. Pak Teguh sudah menampilkan, ya, tidak banyak yang saya sampaikan karena sudah disampaikan tadi oleh Pak Kurnia. Saya hanya menggarisbawahi saja di sini terkait dengan penggunaan media, ya. Jadi media itu sebagai alat bantu. Jadi tadi saya lihat memang terkesan seolah-olah guru itu membaca isi dari media itu, ya. Jadi datar begitu, jadi membaca seperti orang membaca di media, sehingga terkesan seperti itu. Moga nanti untuk kedepannya nanti saat pembelajaran, sehingga sebetulnya itu media itu berisi poin-poinnya saja, sehingga kita sebagai guru kalau ingin menjelaskan ya dengan kalimat kita sendiri itu, sehingga itu kesannya tidak seperti orang membaca begitu ya. Itu kemudian sama dengan Pak Kurnia, jadi dan ini juga mungkin kepada teman-teman semuanya ya, jadi dalam proses pembelajaran memang kita perlu memberikan apresiasi atau reward pada anak didik kita, sehingga mereka akan lebih termotivasi dan semangat dalam proses pembelajarannya. Secara umum saya kira sudah
sudah bagus, ya sudah menampilkan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning ya, dengan beberapa permasalahan tadi, kemudian dibantu juga dengan video yang bisa membantu untuk memperjelas pada siswa. Ya, saya rasa itu Pak.